warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pembina Yayasan Bumi Tama, Ibu Lim Kristina, Ibu Lim Siancu, Pak Juan Puspo, Pak Wedi, kemudian yang saya hormati juga Dewan Pengawas, Pak Basuki Suseno, Pak Eko, Pak Juan Sukardi, dan Pak Iwan, yang kemungkinan pagi ini berhalangan hadir. Yang saya hormati juga tamu undangan, para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hadir bersama kita, Pak Rosyan dari Kota Waringin Barat. Selamat pagi, Pak. Khusus yang saya muliakan pembicara pagi ini, Ibu Ega dan Pak Yatno, pengurus yayasan, baik di pusat maupun di region, serta seluruh peserta, Bapak Ibu guru di tempat masing-masing yang insya Allah berbahagia pada kesempatan hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha. Pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama berada di wadah Zoom ini dalam rangka webinar yang telah direncanakan oleh kita semua. Nah, kita juga bersyukur bahwa kita memiliki satu solusi dari hambatan yang sedang kita hadapi. Kita tidak tahu bahwa tahun 2020 ini sudah akan berakhir, segera berakhir. Dan kita juga tidak membayangkan betapa tahun ajaran ini adalah tahun ajaran yang sungguh kita kenang, tidak bisa kita prediksikan karena pandemi ternyata berdampak luas ke seluruh bidang kehidupan. Tidak luput juga di bidang yang sekarang kita tangani bersama, yaitu pendidikan. Tetapi syukurnya kita itu adalah aktivitas belajar mengajar kita dengan segala keterbatasan bisa kita lakukan. Aktivitas untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, tenaga pendidik, pengajar, dan seluruh yang terlibat di dalamnya juga bisa kita lakukan. Seperti quote-nya Charles Darwin yang sangat terkenal, spesies yang bisa bertahan adalah bukan ia yang paling kuat, juga bukan ia yang paling pintar, tetapi adalah ia yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kata adaptasi itu begitu lama ketika quote itu diciptakan oleh Charles Darwin, hingga munculnya satu kata yang bisa dijadikan ilmu, yaitu tentang resilience. Tahun 2002, kalau kita semua cari referensi, muncul kata itu menjadi satu ilmu. Ternyata tidak sekedar beradaptasi, tetapi beradaptasi yang produktif. Kita memiliki cara-cara baru, seperti pedang di Jepang, kelenturan yang menajamkan. Itulah kata-kata resilience yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata resiliensi yang nanti akan disajikan oleh Ibu Ega dan Pak Yatno. Rasanya tema itu tepat kita usung sekarang di tengah-tengah kondisi kita yang seperti ini. Kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi bertahan yang produktif, bertahan yang bisa menyesuaikan dengan keadaan, muncul dengan cara-cara baru. Itulah kata resiliensi yang pagi ini nanti akan dibagi oleh Ibu Ega dan Pak Yatno. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita memikirkan, baik itu pengurus maupun seluruh guru-guru, itulah yang ditantang oleh Dewan Pembina, itulah yang ditantang oleh manajemen
Bumi Tama, apa ya karakteristik yang akan kita usung di proses belajar mengajar kita di Yayasan Bumi Tama. Saya akan sedikit cerita. Bapak Ibu barangkali tidak asing dengan nama Jack Ma. Jack Ma adalah pionir perintis e-commerce yang namanya Alibaba. Saya pikir sekarang dan kita semua tahu Alibaba adalah e-commerce yang paling sukses di dunia. Harta Jack Ma adalah 395 triliun kalau dirupiahkan. Jadi kita bisa bayangkan dengan skop bisnisnya yang seperti itu pasti pengaruhnya kepada dunia luas sekali dan juga pemikiran-pemikirannya. Yang kedua, kalau kita sebut ada satu nama lagi yang mewakili teknologi dan peradaban masa kini adalah nama Elon Musk. Elon Musk itu bagi Bapak Ibu yang mengetahui sekarang perintis Tesla, mobil listrik itu ya. Kemudian beliau juga perintis SpaceX yang menawarkan rekreasi ke luar angkasa. Ada Solar City yang menjadi satu jargon untuk menggantikan energi terbarukan. Bahkan juga beliau perintis teknologi yang sebelumnya tidak ada, teknologi yang kaitannya dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence berupa Open AI dan kemudian Neuralink. Nah, saya tidak akan membahas mengenai bisnis Elon Musk dan Alibaba oleh Jack Ma, tetapi suatu peristiwa ketika Jack Ma dan Elon Musk itu pernah berbeda pendapat dalam satu forum. Mengatakan Jack Ma bahwa kecerdasan buatan AI yang sekarang digagas dan menjadi tren di dunia itu tidak akan bisa digantikan, tidak akan bisa menggantikan kecerdasan manusia. Itu kata Jack Ma. Tapi Elon Musk karena dia memiliki Neuralink yang fokus kepada artificial intelligence, dia mengatakan bahwa manusia suatu ketika akan bisa digantikan oleh mesin yang dalam hal ini intinya hulunya adalah kecerdasan buatan. Dua-duanya memiliki alasan masing-masing. Tetapi perbedaan itu walaupun tidak bisa disatukan, beliau berdua memiliki satu kesamaan. Walaupun banyak hal tentang manusia akan bisa digantikan oleh mesin, oleh robot, tetapi ada yang tidak bisa digantikan oleh mesin dan robot itu, dan Jack Ma maupun Elon Musk itu sepakat, yaitu tentang kemanusiaan. Tenaga manusia, pikiran manusia bisa digantikan oleh mesin dan robot, tetapi tentang kemanusiaan itu tidak bisa digantikan. Beliau berdua sepakat tentang hal ini. Nah, oleh karena itu, saya menawarkan sebagai kekhasan yayasan kita di Yayasan Bumi Tama ini menjadi platform dari keseluruhan operasional yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dari TK, dari PAUD, dari SD, SMP, SMK, yaitu mengenai kemanusiaan itu sendiri. Setiap ada peristiwa yang menyangkut tentang kemanusiaan, rasanya itu menjadi tema utama yang kita berikan pelajaran di sana, kita contohkan sehingga menjadi karakteristik, oh kalau lulusan dari Yayasan Bumi Tama itu selalu mengutamakan aspek-aspek kemanusiaan. Dalam beberapa waktu yang lalu kita melihat satu broadcast viral video betapa pelajaran mengenai antri itu diajarkan di TK di Jepang. Saya yakin banyak hal yang bisa kita kembangkan tentang antri, tentang kepedulian sakit, tentang kepedulian
peristiwa kelahiran, kematian, itu yang bisa kita gagas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yayasan ini memiliki satu slogan, tumbuhkan minat. Harus bisa anak-anak itu punya cita-cita, mengembangkan bakat. Pasti manusia diciptakan dengan uniknya, sehingga bakat itu yang kita kembangkan dan berkarakter setulus hati. Tetapi proses untuk menumbuhkan minat, mengembangkan bakat, dan menanamkan karakter yang setulus hati itu harus kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung komitmen kita semua memberikan kenangan kepada anak-anak, bahkan memberikan kenangan kepada seluruh pengajar kita. Sekolah menyenangkan itu kita usung sebagai pola, sebagai strategi. Terserah kita mau mengusung dengan istilah joyful learning atau dengan istilah quantum learning, tapi prinsipnya proses belajar mengajar itu yang menyenangkan, memberikan pengalaman seindah mungkin bagi pengajar dan bagi murid selama berinteraksi di seluruh sekolah Yayasan Bumi Tama. Itulah 3 hal yang pagi ini saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan hari ini Ibu Ega memberikan kita satu tema tentang resiliensi, bisa kita ikuti bersama, menambah kompetensi kita selama kita bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar di Yayasan Bumi Tama. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh undangan, baik sekolah yang ada di sekitar Bumi Tama dan undangan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.